Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Sakinah Warahmah dari kelas Pendidikan IPA Reguler B. Di sini saya akan berpidato. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Membangun Generasi Unggul di Era Perubahan. Tema ini bukan hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak untuk kita bahas, sebab dunia sedang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi berkembang pesat, pola kerja berubah drastis, dan tantangan baru hadir setiap hari. Hari ini, kita tidak lagi hidup di era stabilitas, kita hidup di era perubahan yang konstan. Era ketika satu inovasi hari ini bisa saja menjadi sesuatu yang biasa besok dan dilupakan di lusa hari. Di tengah derasnya arus perubahan ini, pertanyaannya adalah, siapa yang siap bertahan? Siapa yang mampu memimpin? Dan bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul? Hadirin yang saya hormati, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat 3 pilar penting: karakter, kompetensi, dan kolaborasi. Ada 3 nilai karakter yang sangat penting bagi generasi masa depan. Integritas. Di era informasi, kebenaran menjadi sangat mudah dipelintir. Hoaks menyebar cepat, opini bertumpuk tanpa data. Di tengah situasi seperti ini, integritas menjadi harta yang tak ternilai. Generasi unggul adalah generasi yang berani berkata benar meskipun tidak populer, yang konsisten antara kata dan tindakan. Kedua, tanggung jawab. Saat ini, banyak orang ingin sukses cepat, tapi tidak semua siap bertanggung jawab terhadap prosesnya. Padahal, tanggung jawab adalah kualitas yang menentukan apakah seseorang bisa dipercaya untuk memikul tugas besar. Ketiga, ketangguhan atau resiliensi. Perubahan selalu membawa resiko kegagalan. Jika kita tidak kuat menghadapi kegagalan, kita akan sulit melangkah maju. Generasi unggul bukan generasi yang tidak pernah jatuh, tetapi generasi yang selalu bangkit kembali. 2. Kompetensi. Bekal untuk menghadapi dunia yang kompleks. Selain karakter, generasi unggul juga harus memiliki kompetensi yang relevan. Banyak riset yang menunjukkan bahwa pada tahun-tahun yang mendatang, pekerjaan akan berubah sangat cepat karena otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi. Namun, di tengah semua itu, ada kompetensi yang tetap abadi, bahkan menjadi semakin penting. Pertama, kemampuan berpikir kritis. Informasi begitu melimpah, namun banyak orang tidak mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang manipulasi. Berpikir kritis membuat kita mampu menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, kreativitas. Di masa depan, pekerjaan rutin mungkin akan digantikan oleh mesin, tetapi kreativitas, kemampuan melahirkan ide baru, itulah yang tidak bisa digantikan. Generasi yang kreatif akan menjadi pencipta peluang, bukan sekedar pencari peluang. Ketiga, literasi digital. Hari ini, teknologi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dari komunikasi hingga pendidikan, semua berjalan menggunakan teknologi. Literasi digital bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga memahami etika, keamanan, dan dampak terhadap kehidupan. Kemampuan berkomunikasi. Betapa banyak konflik, kesalahpahaman, dan kegagalan kerjasama terjadi hanya karena komunikasi yang buruk. Generasi unggul harus mampu menyampaikan ide dengan jernih, mendengarkan dengan empati, dan menjembatani perbedaan. Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Di dunia yang terus berubah, ilmu yang kita miliki hari ini bisa saja tidak relevan 5 tahun lagi. Karena itu,
Generasi unggul harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tidak pernah berhenti haus ilmu. Kolaborasi, kunci menghadapi tantangan global selain karakter dan kompetensi. Ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Kolaborasi. Dulu, mungkin seseorang bisa sukses sendirian, tetapi tidak hari ini. Tidak ada satupun persoalan besar yang bisa diselesaikan oleh satu pihak. Tantangan seperti perubahan iklim, keamanan siber, transformasi digital, dan kesehatan global membutuhkan kerjasama lintas sektor dan lintas bangsa. Generasi unggul bukan hanya cerdas, tetapi juga mampu bekerja sama. Mereka tidak melihat orang lain sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra. Mereka memahami bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan. Kolaborasi juga berarti kemampuan untuk menghargai ide orang lain, bekerja dalam tim, dan menjalin komunikasi yang efektif. Dunia masa depan adalah dunia jaringan yang bisa saja berkolaborasi. Dialah yang akan menang. Hadirin sekalian, membangun generasi unggul bukan tugas satu pihak. Ini adalah tugas tiga unsur besar masyarakat: keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dari peran keluarga, keluarga adalah sekolah pertama dan yang paling utama. Nilai-nilai karakter tidak akan terbentuk tanpa teladan orang tua. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab lahir dari kebiasaan yang dibangun di rumah. Peran lembaga pendidikan, sekolah, kampus, dan institusi pelatihan harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi hanya mengajarkan teori tanpa keterampilan praktis. Pendidikan harus melatih cara berpikir, bukan hanya menghafal. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi pembimbing karakter, inspirator, dan fasilitator kreativitas. Peran lingkungan sosial. Lingkungan kita harus menjadi ekosistem yang mendukung perkembangan generasi muda. Media harus menyebarkan informasi yang sehat. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai. Masyarakat harus memberikan ruang bagi kreativitas dan gagasan baru. Menghadapi tantangan masa depan, saya ingin mengajak kita semua membayangkan masa depan Indonesia. Sebuah masa depan yang cerah, di mana generasi mudanya tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam panggung dunia. Kita ingin melihat lahirnya inovator, peneliti, pemimpin, pengusaha, seniman, dan cendekiawan yang membawa perubahan besar. Kita ingin masa depan di mana anak-anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Rasa bangga, percaya diri, dan berdampak. Tetapi itu semua hanya bisa terjadi jika hari ini kita menanam benihnya. Penutup motivatif, sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Perubahan memang menakutkan, tetapi perubahan juga membawa peluang. Generasi unggul bukanlah generasi yang menunggu kesempatan datang, tetapi generasi yang menciptakan kesempatan itu. Generasi unggul bukanlah mereka yang tidak memiliki kekurangan, tetapi mereka yang mau belajar dari kekurangan itu. Dari generasi unggul bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang berani melangkah. Hadirin yang saya banggakan, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, kuat, dan berdaya saing tinggi. Mari kita bentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Tidak hanya terampil, tetapi juga penuh integritas. Tidak hanya unggul secara individu, tetapi juga siap berkolaborasi demi masa depan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.